Halo, aku baru aja habis mandi. BTW ini direkam di jam 10.41 malam. Ini direkam di malam minggu, aku habis pulang kerja, habis mandi. Dan seperti biasa, kalau buat video itu pasti idenya bisa datang dari mana aja gitu. Salah satunya di video kali ini, di mana aku mau cerita tentang hasil diskusiku dengan teman kerjaku lagi. Dimana dia tuh bilang, kalau kerja ini bang, kita harus mencari gaji, bukan gengsi katanya. Terus aku bingung kan, maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya gini bang, kita tuh kan kerja tentu patokannya gaji kan, gitu. Memang sih ada kerjaan-kerjaan yang kalau dilihat tuh kayak nggak bergengsi gitu, kayak kita lah sekarang jadi SPG, jadi SPB, lain-layani tamu gitu, melayani customer. Kan dilihatnya nggak bukan kerjaan yang bagus gitu. Sementara ada orang-orang lain yang kerjaannya dari jam 9 sampai dari jam 9 ke jam 5 sore. Terus Sabtu Minggu libur gitu. Kayak ya work hour lah, 9 to 5, pegawai kantor, kerja pakai kemeja, ruangan ber-AC, duduk gitu. Tapi lihat gajinya. Mungkin bisa jadi lebih besar gaji kita katanya. Terus aku bilang, Oke, jadi kau bekerja patokanmu masih uang gitu ya? Ya iyalah bang, kita masih muda kok, harus uang lah patokan kita gitu, mumpung masih banyak tenaga katanya. Ya bagus sih, wajar sih, karena ketika usia kita masih muda kita harus giat bekerja gitu, istilahnya banting tulang gitu. Karena mumpung masih ada tenaganya, karena kalau udah tua kan tenaganya udah nggak ada, waktunya udah nggak ada juga gitu. Nah, itu berpikir gitu. Tapi aku nanya lagi kan ke dia kan, dia bilang, aku nanya kayak gini, tapi kerjaan kayak gitu kalau misalnya kau ditawari mau nggak? Ya sebenarnya mau aja bang, tapi asal gajinya cocok katanya, karena patokanku sekarang kan kerja memang gaji katanya. Kalau misalnya lah kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, terus kerjanya jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu, tanggal merah libur. Gak kayak kita kan kerja weekend kerja, tanggal merah malah kerja, orang lain libur gitu. Kalau bentar, ada motor datang. Oke, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Sampai di dia cerita tentang eh, kerja itu lebih mending nyari uangnya daripada gengsinya gitu. Dia bilang, iya bang, memang kerja kalau di kantoran itu gengsi gitu. Kita kerja orang kantoran, ruangan ber-AC gitu, weekend libur. Tapi lihatlah gajinya, mostly masih di bawah kita kan gajinya. Terus oke, ya untuk level-level perusahaan kecil di Indonesia memang mostly nggak menggaji dengan layak ya. Even perusahaan kami juga nggak menggaji dengan UMK gitu, upah minimum kota, di mana itu tuh harusnya gaji yang didapatkan untuk orang-orang yang bekerja di kota. Dalam konteks aku di kota Medan gitu. Harusnya perusahaan kan gajinya UMK gitu, tapi ya udahlah, gaji kami bisa dibilang sedikit di atas rata-rata lah gitu. Walaupun kerjaannya ya gitu, kerja seminggu 6 hari, liburnya di weekdays bukan di weekend gitu. Standar ya bisnis di mall gitu, di F&B kan juga kayak gitu kan. Bahkan F&B bisa lebih keras gitu. Nah, dari pernyataan dia tuh aku jadi berpikir juga, apa iya ya? Apa iya ya untuk di umur sekarang ini bekerja itu bukan untuk gengsi tapi untuk gaji. Apapun kerjaannya, kalau memang bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, ya digas aja gitu. Gak peduli gengsinya gitu. Gak peduli dilihat orang kayak, kerjaan apa sih kayak gitu? Kayak bukan kerjaan gitu. Ya bodo amat. Kan kita nyari uangnya, bukan ngejar gengsinya. Itu sedikit membuatku berpikir dan kembali mendapat perspektif baru gitu. Karena sebagai orang yang mempunyai cita-cita work-life balance, kerja 9 to 5, 40 jam seminggu, 5 hari seminggu gitu. Itu tuh lumayan membuatku, oh iya juga ya. Kalau kita berhenti mikirin apa kata orang dan gengsi kita bisa aja loh banyak kerjaan yang bisa kita ambil, dan kita bisa mendapat income yang lebih banyak gitu, walaupun gak bergengsi gitu.
Kayak yang aku lihat di Twitter gitu. Di Twitter tuh ada orang yang posting dia menjadi petani seledri kalau nggak salah. Ya itu kan bukan kerjaan yang seksi kan, menjadi petani seledri gitu. Jadi bahkan jadi petani pun bukan kerjaan yang dianggap keren di Indonesia. Di Indonesia tuh yang keren tuh ya jam kantor, masuk kantor, kerja di gedung tinggi, ruangan ber-AC, kota metropolitan gitu. Sementara mas-mas yang di Twitter ini dia kerja sebagai petani, apa tadi aku bilang, petani seledri gitu. Ya bisa, dan income-nya banyak gitu. Hal-hal kayak gini yang belum terpikir, hal-hal kayak gini yang belum terpikirkan olehku. Walau perlahan-lahan aku udah mulai memikirkan untuk memulai bisnis ya, tapi nggak tahu bisnis apa gitu. Cuman udah ada niatannya. Karena aku sadar kalau hidup hanya makan dari gaji nggak akan hidup. Ya, hidup kalau hanya makan dari gaji nggak akan hidup. Gitu. Jadi kita perlu sesuatu yang menghasilkan. Entah itu dari barang yang kita jual, jasa yang kita jual, atau apapun lah. Yang jelas berniaga. Ada pertukaran uang dan jasa di situ. Bukan uang dan jasa juga, uang dan sesuatu gitu yang bertukar di situ. Itu yang sedang aku pikirkan. Cuman balik lagi modelnya belum ada, jadi ya pelan-pelan sambil belajar sih aku sebenarnya untuk mencari tahu apa ya kira-kira bisnis kedepannya. Karena aku sedikit banyak jadi terinfluence dengan teman kerjaku ini, karena dia kayaknya orang yang hustle gitu. Dia kerja, ya bukan hanya kerja di sini saja, maksudnya di kerjaan kami aja, di luar itu dia ada kayak buat bisnis lain lah gitu, kecil-kecilan memang, tapi ya ada, dia bukan makan dari gaji aja, dia ada passive income lain yang dimana itu untuk menunjang pendapatannya gitu. Dan itu yang membuatku, wah memang kayaknya selama ini apa yang aku cita-citakan terlalu santai gitu. Apa yang aku inginkan terhadap hidupku kayaknya terlalu dasar dan terlalu standar gitu. Nggak hustle, nggak kuat berjuangnya gitu. Padahal harusnya anak muda ya menjelang 24, masih muda lah ya hitungannya, masih muda banget. 24 ya harus hustle gitu, harus kerja keras, beneran kerja keras banting tulang. Walaupun kalau kita ngeliat ke teman-teman lain, oh enak ya dia udah lulus di sini, dia udah kerja di sini, dia udah kemana, kesana, kesini, itu sebenarnya hal-hal yang nggak perlu dilihat sama sekali karena nggak akan ada ujungnya dan nggak akan ada habisnya juga. Pertama itu nggak ada untungnya untuk kita untuk ngelihat pencapaian orang, kayak ngapain gitu. Mau bilang termotivasi ya, seberapa banyak sih kita termotivasi ngelihat pencapaian orang? Kalau di aku sendiri mostly jadinya minder, bukan iri ya, tapi minder, kayak aduh pencapaiannya udah segitu lagi, aku di umur segini masih gini-gini aja gitu. Itu pertama. Kedua, kalau ngelihat pencapaian orang, emang apa dampaknya ke orang tersebut gitu? Maksudnya gini, melihat pencapaian orang itu kayak nggak ada real impact-nya di kita. Kalau bukan di kita, di aku berbicara dengan konteks diriku sendiri. Itu tuh kayak ngapain ya aku ngelihat orang nge-share kehidupannya gitu, ngapain, kayak nggak ada gunanya. Ya lebih baik aku melakukan sesuatu gitu, entah melakukan belajar gitu, pengembangan diri, atau nonton YouTube yang aku suka gitu. Tapi ngelihat pencapaian orang-orang tuh aku udah kurang sih. Cuman apapun yang orang lain berhasil capai, aku ikut senang aja gitu. Oh ya, bagus ya dia udah di tahap ini gitu. Terus habis itu ya udah. Karena aku ketika ngelihat orang sukses tuh aku bukan tipe yang iri, tapi aku minder. Aku mengarahkan semuanya ke diriku sendiri gitu. Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku nggak bisa kayak dia? Kenapa aku bla 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 gitu. Ada banyak. Dan itulah yang membuatku itulah yang membuat pikiranku ada di tahap sekarang, dimana emang kayaknya harus hustle. Memang sakit, memang capek, memang bikin stres, mungkin agak depresi, tapi itu yang harus dijalani gitu. Hidup tuh kan nggak instan.
Apalagi bagi orang-orang yang terlahir di keluarga yang kurang mampu, bukan bukan di keluarga menengah lagi, bukan menengah ke bawah, di bawah lagi gitu. Jadi hidup memang harus berjalan. Lagu siapa ya? eh, oh, albumnya Bernadia. Untungnya hidup harus terus berjalan. Untungnya apa sialnya ya? Anyway, eh itu yang ingin aku sampaikan di video kali ini, di mana bekerja itu untuk usia sekarang ya, usia seaku gitu. Ya 20-an awal menjelang 20-an menengah gitu. Memang harus hustle, dan mungkin prinsip bekerja mengutamakan gaji lebih penting daripada mengutamakan gengsi gitu, karena gengsi nggak bikin perut kenyang. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya, karena aku akan upload setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi seminggu udah ada 2 video. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa komen juga topik apa yang enaknya untuk dibahas ke depannya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.